Apa yang kamu lihat ini bukanlah mesin penanam padi. Para petani ini sedang menanam rumput dengan mesin yang sama yang digunakan untuk menanam padi. Tanaman yang mereka tanam adalah igusa. Sejenis rumput yang digunakan untuk membuat tatami, tikar tradisional Jepang yang terkenal. Meskipun sekilas tampak mirip dengan budidaya padi, baik ladang basah yang sama, cara budidaya yang sama, namun tanaman ini memiliki masa panen yang jauh lebih lama dibanding dengan padi. Tanaman igusa biasanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 bulan dari penanaman hingga siap dipanen. Tanaman igusa biasa dipanen untuk bahan utama tikar yang dikenal dengan nama tatami. Tatami adalah bagian penting dari budaya Jepang yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dahulu, tatami hanya digunakan oleh keluarga bangsawan sebagai penanda status sosial. Namun seiring waktu, tatami menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Jepang, terutama di rumah tradisional yang disebut dengan washitsu. Tatami terdiri dari tikar anyam yang dibuat dari tanaman igusa, yang memberikan tekstur lembut dan aroma alami yang khas. Pada masa kini, tatami tetap dipandang sebagai elemen penting dalam desain interior, tidak hanya untuk gaya tradisional tetapi juga dalam kombinasi dengan desain modern. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan tatami dari rumput igusa. Proses pembuatan tatami dimulai di lahan pertanian ini, di mana tanaman igusa dibudidayakan dengan cermat. Di Jepang, petani menggunakan mesin pemanen khusus seperti Yanmar Harvester yang dirancang untuk memotong igusa dengan presisi. Mesin ini bekerja dengan memotong batang igusa pada ketinggian yang tepat dan menjaga panjang serat tetap optimal untuk proses selanjutnya. Setelah dipanen, igusa akan dikumpulkan untuk tahap pewarnaan yang akan memberikan karakteristik unik pada setiap tikar tatami. Setelah dipanen, igusa akan mulai proses pewarnaan menggunakan lumpur. Pewarnaan ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan warna alami yang indah, tetapi juga memperkuat serat igusa. Lumpur yang digunakan mengandung mineral alami yang membantu menjaga kelembutan dan daya tahan tikar. Proses ini dilakukan dengan merendam batang igusa dalam lumpur selama beberapa waktu, sehingga warnanya meresap ke dalam serat. Setelah itu, igusa akan dikeringkan di bawah sinar matahari sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Setelah igusa selesai diwarnai, batang-batangnya harus dibersihkan dari sisa lumpur yang menempel. Mesin khusus seperti Mitsubishi Igusa Wose
digunakan untuk mencuci igusa secara otomatis, yang menghilangkan lumpur tanpa merusak batangnya. Setelah dicuci bersih, batang igusa akan melalui tahap penyortiran, di mana hanya batang dengan kualitas terbaik yang dipilih untuk proses penenunan. Batang yang terlalu pendek atau rusak akan dipisahkan dan tidak digunakan. Tahap penenunan adalah inti dari proses pembuatan tatami. Mesin penenun modern seperti Shimaoka Loom digunakan untuk menganyam batang igusa menjadi tikar tatami. Mesin ini bekerja dengan mengatur igusa secara sejajar, lalu mengikatnya menggunakan benang kuat untuk membentuk lembaran tikar yang halus. Pada tahap ini, kualitas tenun sangat penting untuk memastikan kekuatan dan estetika tikar tatami. Setiap lembar tatami diperiksa secara hati-hati untuk memastikan tidak ada cacat atau kerusakan dalam tenunannya. Setelah proses penenunan selesai, lembaran tatami akan menjalani pemeriksaan kualitas secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tikar tatami memenuhi standar kualitas yang ketat. Pada tahapan ini, tikar akan diperiksa dari segi ketahanan, warna, dan tekstur. Tikar yang tidak lolos uji kualitas akan disisihkan. Setelah pemeriksaan, lembaran tatami dipasang di atas alas yang terbuat dari jerami atau bahan sintetis lainnya yang lebih modern. Alas ini membantu memberikan kenyamanan dan isolasi pada tatami. Setelah dipasang pada alas, tahap selanjutnya adalah mengatur ukuran tatami agar sesuai dengan standar ruangan di Jepang. Mesin pemotong otomatis seperti Brother Tatami Cutter digunakan untuk memotong tatami sesuai ukuran yang diinginkan. Setiap sisi tatami kemudian diperkuat dengan tepi kain yang dijahit rapi, yang dikenal sebagai harry. Harry tidak hanya berfungsi untuk memperkuat tikar, tetapi juga memberikan tampilan estetika yang lebih indah. Proses ini membentuk ketelitian tinggi untuk memastikan hasil yang sempurna. Langkah terakhir sebelum tatami siap dipasarkan adalah pemasangan lembaran igusa ke atas alas yang sudah disiapkan, diikuti oleh penyemprotan air untuk menjaga kelembaban igusa. Penyemprotan air ini membantu menjaga tikar tetap segar dan mencegahnya menjadi kering dan rapuh. Setelah semua tahapan ini selesai, tatami siap dikirim ke berbagai tempat, baik untuk keperluan rumah tradisional maupun proyek desain interior modern. Saat ini, tatami tidak hanya digunakan di rumah tradisional, tetapi juga sering ditemukan di berbagai tempat seperti restoran, kuil, dan bahkan hotel dengan tema Jepang.
Karena daya tarik estetika dan fungsionalitasnya, tatami terus menjadi pilihan populer di kalangan desainer interior modern. Proses pembuatan yang memadukan teknologi modern dengan kearifan tradisional memastikan bahwa tatami tetap menjadi produk berkualitas tinggi yang siap menghiasi berbagai ruangan di seluruh dunia.